Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi. Kita kali ini akan membahas ini ya, bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9, teks laporan percobaan. Kali ini kita bahas terlebih dahulu pengertian teks laporan percobaan. Di sini saya scan buku paket ya. Di sini ada keterangan tentang informasi tentang pengertian teks laporan percobaan dan juga fungsi teks laporan percobaan. Nah, pada kegiatan literasi kali ini kita masih tetap akan sama ya. Jadi agar kita lebih memahami sebuah konsep, kita akan membuat peta konsep. Kali ini peta konsep masih sama juga. Ini aplikasi yang paling murah, gratis ya, bukan murah ya, gratis ya, dan mudah ya, yaitu miro.com. Teman-teman sekalian bisa mendaftar gratis ya dengan menggunakan email. Jadi kali ini kita bahas pengertiannya dulu ya. Di sini ada beberapa keterangan yang harus kita cerna ya, mengenai pengertian teks laporan percobaan. Pertama kita tulis terlebih dahulu tema utamanya ya, tema bahasan utama. Teks laporan percobaan. Kita kembali ke PDF tadi ya. Kita lihat kalimat pertama. Teks laporan percobaan merupakan teks yang memaparkan percobaan yang telah dilakukan oleh pelaku percobaan, penulis ataupun seseorang. Jadi kita coba mencari kata kunci dari kalimat ini ya, apa di sini. Jadi kata kunci pada kalimat pertama ini adalah memaparkan percobaan. Kita tulis di sini. Memaparkan percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu apa? Itu teks yang isinya itu memaparkan percobaan. Jadi sebuah percobaan dipaparkan gitu, dalam sebuah teks. Terus kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Teks laporan percobaan menyajikan fakta secara objektif dan jujur. Nah ini ya. Ini bisa kita lihat kata kuncinya yang mana? Ya, secara objektif dan jujur. Kita tulis di sini objektif dan jujur. Dan jujur. Kita lanjutkan. Yang kalimat kedua ini sepertinya ada dua kata kunci ya. Ini objektif dan jujur, dan juga memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. Gambaran peristiwa. Peristiwa apa nih? Ya, peristiwa yang terjadi dalam percobaan ya. Ada gambaran peristiwa. Gambaran peristiwa. Ini kita beri garis hubung terlebih dahulu ya, garis penghubung. Jadi sementara bisa kita dapatkan pengertian bahwa teks laporan percobaan di sini isinya adalah memaparkan percobaan. Nah, pemaparannya sifatnya objektif dan jujur. Berisi apa? Berisi gambaran peristiwa. Nah, demikian bacanya. Terus kita lanjutkan kalimat yang terakhir. Isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang memiliki bentuk sistematis, kejelasan penalaran, dan penggunaan bahasa ilmiah. Ini saya perbesar dulu ya, biar enak bacanya. Nah ini
isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang memiliki bentuk sistematis, kejelasan penalaran, dan penggunaan bahasa ilmiah. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah konsep, yaitu laporan yang benar itu laporan yang mutunya bagaimana, kan gitu ya. Isi laporan yang benar itu laporan yang mutunya itu bentuknya sistematis, terus memiliki kejelasan penalaran dan menggunakan bahasa ilmiah. Sekarang kita tulis ke dalam mind map juga. Apa tadi? Isi laporan yang benar. Laporan yang benar tadi bagaimana, yaitu bermutu ya. Ada mutu di sini. Ada mutu. Mutunya bagaimana? Ya ada 3 tadi. 3. Yang pertama adalah memiliki bentuk sistematis. Memiliki bentuk sistematis. Memiliki bentuk sistematis. Terus kemudian yang kedua, kejelasan penalaran. Kejelasan penalaran. Memiliki kejelasan penalaran ya. Jadi yang pertama ini memilikinya dihapus saja nih supaya seimbang ya. Bentuknya sistematis, penalarannya jelas. Yang terakhir, menggunakan bahasa ilmiah. Menggunakan bahasa ilmiah. Kita buat garis penghubung dulu. Ya, salah. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya kurang lebih seperti ini peta konsep yang bisa kita buat, sehingga kita bisa lebih memahami konsep dari pengertian teks laporan percobaan. Berikutnya adalah fungsi. Nah, ini fungsi ya. Fungsi teks laporan percobaan. Di sini ada 5 di sini ya. Di sini ada 5. Coba kita cerna ya. Kita lanjutkan mind mapnya tadi. Kita buat sub baru ya. Fungsi. Apa saja fungsinya? Kita kembali ke halaman tadi. Ada 5 ya. 1,
Pertanggungjawaban bagi orang yang melakukan percobaan dan sebagai penjelasan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah. Kata kuncinya yang mana ini? Kata kuncinya adalah pertanggungjawaban. Ini pertanggungjawaban harusnya nulisnya dirangkai ya, cuman ini supaya lebih rapi jadi saya pisah. Pertanggungjawaban peneliti lah itu ya, peneliti. Kalau pelaku percobaan kesannya gimana gitu ya? Pertanggungjawaban peneliti. Ada dua ternyata ya. Dan sebagai penjelasan dasar penyusunan kebijakan. Penjelasan dasar penyusunan kebijakan. Berikutnya yang ketiga, dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fungsi percobaan lainnya. Ini kata kuncinya adalah iya betul, keperluan studi akademis. Kayak anak senjata ini. Keperluan studi akademis. Studi akademis dan apa tadi? Perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ini. Kita buat garis penghubung dulu. 1 2 3. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan kebutuhan lembaga masyarakat, pemerintah, dan apa ini? Atau bisnis tertentu bermanfaat untuk lembaga-lembaga tersebut. Jadi fungsinya adalah sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan instansi atau lembaga ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut bagaimana kita akan bahas di kelas ya, karena kalau di video bakal sangat panjang ini nanti. Jadi nanti di kelas kita bisa berdiskusi lebih panjang. Berikutnya poin yang keempat, teks laporan percobaan dapat dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Nah ini ya, apa ini kata kuncinya? Ya betul, publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Sekalian yang terakhir, sebagai sumber informasi atau landasan untuk melakukan percobaan selanjutnya, dan dokumen pendokumentasian sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Kata kuncinya apa ini? Sumber informasi atau landasan percobaan lanjut. Nah, ini ya. Apa tadi? Sumber informasi atau landasan untuk percobaan
lanjut ya. Percobaan selanjutnya agak panjang nih, emang nggak bisa singkat ini ya, emang isinya penting semua, jadi tidak semua bisa diringkas ya. Ini agak kesini aja biar muat, ini dinaikkan. Seret. Jadi di sini kita mendapatkan 6 fungsi teks laporan percobaan. Oke, kita beri nama dulu ya. Tidak bisa. Baik, insyaallah cukup itu dulu bahasan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.